Sebenarnya ada bagusnya juga melalui e-tilang kan. Jadi kita otomatis bayar dendanya itu melalui bank, Resmi. yaitu resmi, dan itu untuk negara uangnya gitu. Sampai. Iya, dan juga mengurangi oknum-oknum polisi nakal yang biasanya istilah dengan 86 atau damai di tempat itu. Itu saja sih keuntungan dari e-tilang. Iya benar, saya setuju. Saya juga setuju. Setuju. Sepakat? Sepakat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Pengacara Channel. Lama tak jumpa. Lama. Tiap hari sebenarnya ketemu, tapi karena berhubung banyak kasus yang kami pegang, jadinya sedikit waktu ya buat kontennya Pak Tony ya. Siap. Sebenarnya banyak makan-makan sama jalan-jalan. Apa yang mau dibahas hari ini? E-tilang. Ya. E-tilang. Jadi kan memang ada peraturan baru ya mengenai tilang. Yang selama ini kita ketahui ya Ton, tilang itu kan kalau seandainya kita melanggar sebagai pengendara lalu lintas dan sebagai yang apa sih sebutannya pengendara ya? Pengemudi pengendara yang melanggar aturan lalu lintas kan biasanya itu Ditindak oleh tidak sama polisi lalu lintas ya. atas. Ya, ditindak terus diberikan surat tilang dan kita diwajibkan untuk datang ke pengadilan ya untuk sidang karena biasanya SIM-nya ditahan kalau saya ditilang. Nah, ini ada aturannya lengkap tentang tilang secara elektronik. Nah, bagaimana mekanismenya itu perlu kita bahas. Jadi sebenarnya ini juga sebagai pengetahuan ya buat kita kan juga kan sebagai pengendara kan, pengguna jalan. Jadi di Palembang itu sejak tanggal 28 April sudah dimulai uji coba e-tilang. Jadi dipasanglah CCTV di beberapa titik, tapi yang disebutkan cuma 2. Di simpang flyover Polda, satu lagi simpang DPRD. 7-nya disembunyikan, tidak dikasih tahu. Jadi dari 2 ini dapatlah 37.530-an kasus di Palembang yang sudah terekam CCTV dan melanggar aturan. Nah, dari 37.000 ini tadi dibuat contoh, dikirimlah 43 surat cinta ke rumah. Jadi dari sekian ribu tadi yang mempertanggungjawab perbuatannya hanya 4 orang. Hanya 4 orang ya. Selamat Anda warga negara yang top. Dan sebenarnya tidak usah khawatir ya bagi kalian yang melanggar aturan lintas dan dikasih surat cinta, karena pada dasarnya yang ini baru uji coba. Jadi belum dikenakan sanksi ya. Jadi belum dikenakan tilang, belum dikenakan biaya apapun. Cuman kalau hadir untuk konfirmasi bahwa memang mengakui kesalahannya, terus kalau saya sudah mengakui dikasih disosialisasi bahwa tidak boleh lagi, dan ini sebagai bentuk dari cara apa sih polisi? Cara pemerintah. Cara pemerintah untuk mengedukasi, mensosialisasi bahwa sudah resmi diluncurkannya e-tilang kayak itu. Dan akan diterapkan dalam waktu dekat. Juli. Ada beberapa daerah sudah menerapkan ya, tapi dia tidak melalui surat, tapi melalui SMS kalau nggak salah ya. Ada juga melalui WA ya. Jadi waktu diklik di situ langsung ada informasi pelanggarannya, termasuk foto dia kalau lagi tidak pakai seatbelt segala macam. Di Bandung kalau nggak salah. Nah, ini yang ada 5
kalau nggak salah ya, ada 5. Tolong di ini ya, nanti di ini ya. Jadi pelanggar lalu lintas yang tertangkap kamera pengawas nanti akan ditindak berupa sanksi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Undang-Undang LLAJ. Nah, tilang ini berupa ada 5. 1, menggunakan telepon seluler. Nah, itu nggak boleh. Itu kan banyak terjadi nih, baik bermotor, baik sambil nelpon. nelpon itu nggak boleh. Itu bisa ditilang. Jadi kalau bagi teman-teman yang mau nelpon pacarnya dulu on the way itu nanti sebelum berkendara ya. Atau sesudah ya. Atau sesudah sampai baru. Kalau di jalan nggak boleh. Terus tidak menggunakan sabuk pengaman. Nah ini kalau yang tadi menggunakan telepon seluler tadi itu 3 bulan. Dendanya 750.000. Tapi kalau tidak menggunakan seatbelt itu dendanya 250.000 dan penjaranya 1 bulan. Kurasa iya, kurungannya 1 bulan. Kurasa daripada dikurung ngasih 250 bae. Tapi kalau misalnya rumahnya lagi bebala mungkin dikurung kan? Iya. Kalau buntu boleh? Boleh dikurung. Dapat makan siang, malam. Iya, 3 kali gratis. Apa adanya tapi apa adanya. Nah, itu kedua ya. Tadi itu pertama telepon, kedua Tidak pakai dipakai ketiga melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan. Seandainya ada perboden, dia tetap tidak lurus boleh saja. parkir, malah Parkir di jalan, tidak boleh stop. Terus juga kalau lampu merah, dia merah dia jalan terus aja. Kalau hijau dia stop, kan nggak boleh. Kalau buta warna? Nah itu bingung itu kalau. Jangan berkendara ya. Lanjut ya. Terus yang keempat, tidak memakai helm. Nah itu jangannya. Apalagi kalau berhelm udah bawa motor. Iya. Itu tidak boleh. Jadi 4 yang sudah tidak memakai helm itu dendanya itu 250.000 juga dan denda kurungan 1 bulan. Pidana kurungan. Ya, pidana kurungan Satu maksudnya. bulan denda. 5, memakai nomor plat palsu. Nah, sama kayak kejadian yang truk itu, Pajero, itu kan dia memakai plat palsu. Nah, itu kena itu. Sudah kena itu. Nah, itu kalau memakai plat palsu itu 2 bulan di pidana penjaranya. Nah, terus maksimal dendanya 500.000. Tapi saya rasa ini bisa berkembang ya nanti, tidak hanya yang 5 jenis pelanggaran ini, bisa juga nanti ketangkap kamera tidak pakai spion ya, Ya, termasuk betul. berboncengan bertiga, berempat gitu ya, bisa juga. Apalagi? Cuma satu saya mau komplain ya, pemerintah kalau mau melaksanakan aturan ini harus menertibkan dulu masalah riben ya. Iya, Kaca betul. riben mobil ya, karena ada adil ya, ada adil. Karena kalau begitu saya kena terus. Ibu ini tidak kena nanti. Jadi salah satu ini mau kita bahas ya, ini pertanyaan ini salah satu pertanyaan juga nih. Kayak mana bagi yang mobilnya ribennya itu gelap 80%. Nah, kayak mobil aku. Itu kan artinya kan susah Ini di 60 masih. ya 60. Kan pasti susah kan untuk ditembus sama CCTV. Tapi Apalagi kalau ribennya mahal. Oh, susah. Tidak kelihatan ya. tapi kabarnya ya, itu. kabarnya ya CCTV ini bisa nembus riben ya. Bisa nembus. Bisa. Bisa katanya. Oh ya sudah, oke. Itu ada pertanyaan lagi dari Pak Rigen tadi ya, Pak Rigen, apa pertanyaannya? Bagaimana kalau misalnya kendaraan yang dipakai itu dipinjam oleh teman kita? Dipinjam atau mobil second? Ya, atau mobil second? Iya benar. Atau mobil second yang belum balik nama kan? Ya. Nah, jadi pelanggaran itu kan nanti dikasih pada orang yang punya atas nama BPKB-nya. Salah. Aku jawab. Ini kan Oke, masih oke. nanya. Silakan dulu. Jadi kan kalau seandainya kita kena tilang itu, surat itu akan sampai 3 hari dari sejak terjadinya pelanggaran, dan hari ke-9 itu kalau tidak ada konfirmasi respon baru ditilang. Nah, tilangnya dengan cara pajaknya ketika kita bayar pajak nanti dia terblokir, harus bayar 3
ditilang dulu. Nah, itu pertanyaannya menyangkut dengan kalau pemiliknya itu orang lain kan, bukan kita atau dipinjam tadi. Kalau dipinjam itu kan artinya salah sendiri kenapa minjemin. Yang jelas yang punya mobil itu punya kewajiban untuk membayar tilang itu tadi. Plus dikonfirmasi ke orang yang memiliki nama di BPKB, di STNK. Jadi dua-duanya sebenarnya dikonfirmasi. Nanti pasti kalau seandainya si A ini pemilik nih, si B sudah pemilik kedua. Pemilik kedua pasti kan dapat info dari pemilik satu. Dan biasanya kalau pemilik satu yang pemilik pertama itu dia namanya masih pasti akhirnya diblokir nggak kalau seandainya si pemilik kedua ini nggak mau bayar, sudah pasti diblokirnya sendiri itu pasti. Jadi sebenarnya jangan kira kalian bilang namanya kan bukan nama aku di dalam mobil itu atau motor itu. Sebenarnya pas kalian bayar pajak nanti itu terblokir, percuma. Itu kan intinya. Ya, tetap ada tindakan. Pasti ya, artinya dia pas bayar pajak kan tidak bisa kayak itu, nah intinya dibuatnya kayak itu. Jadi kalian nak berlari kayak manapun, kalau seandainya memang pajaknya jadinya tidak bisa bayar pajak tahun depan ya percuma, jadi harus bayar dulu. Benar nggak? Benar. Aku sudah baca sih kayak itu. Benar. Nah kalau sudah e-tilang ini ada informasi lagi bahwa pembayarannya melalui Bank BRI, benar nggak? Nah, Ya. benar. Nah Sama melalui kayak kita bikin SIM kan, bikin SIM. karena Bank BRI itu kan bank milik negara kan. Mungkin kalau sarannya sih sebagai pengendara yang baik, lengkapilah surat-surat kan. Punya SIM, bawa STNK, terus kalau pakai motor pakai helm gitu kan. Pakai Iya, spion, pakai jangan spion hilang. Karena kan sebenarnya kalau motor itu sudah dibuat sedemikian rupa oleh orang Jepang, kenapa orang Indonesia harus dirombak-rombak lagi? Itu kan Betul. sudah butuh penelitian itu untuk Betul. bikin kenapa ada spion, Terus ada ini kan. kalau sana kalian bermotor pastikan bawa bannya. Iya. Sama tadi apa? Kan ban motor, kenapa ban motor tuh warnanya hitam bukan coklat? Kenapa Pak? Coba Ya, jawab. jawab. Coba jawab. Kenapa hitam bukan coklat? Karena aspal warna hitam bukan coklat. Karena kalau coklat mau dimakan. Oh no. Apa jadi? Karena kalau coklat nanti dimakan semut. Benar.